Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Bagaimana nih progres belajarnya? Semoga selalu meningkat ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas latihan soal P3K Guru Sosiologi di bagian yang ke-19. Ada beberapa soal yang akan kita bahas di malam hari ini. Baik. Soal pertama. Sebuah penelitian mendalami topik tentang tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup mahasiswa. Penggunaan media sosial sering dianggap mengakibatkan kecanduan bagi sebagian penggunanya. Para mahasiswa menghabiskan waktu hanya untuk berselancar dan menjadikan media sosial sebagai realitas baru. Rumusan masalah penelitian yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah apakah A. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dalam gaya hidup para mahasiswa? B. Bagaimana peraturan universitas dalam membatasi penggunaan media sosial saat berselancar di dunia maya? C. Bagaimana pengaruh gaya hidup mahasiswa terhadap penggunaan media sosial? D. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa? Atau E. Bagaimana peran mahasiswa bla 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 ini ya. Nah, karena E itu tidak ada peran sama sekali di dalam ilustrasi ini, maka yang mungkin adalah yang A. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dalam gaya hidup para mahasiswa? Nah, ini adalah tahapan membuat rumusan masalah. Yang pertama, menentukan topik permasalahan yang ingin diteliti. Kemudian langkah kedua, menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Ya, misalnya satu itu topik masalah di sini adalah penggunaan media sosial terkait gaya hidup. Kemudian dua, menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Berarti tadi ya, bagaimana kemudian media sosial itu mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Kemudian yang ketiga, hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. Dan yang keempat, susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Nah, ini adalah tahapan membuat rumusan masalah. Kemudian soal yang kedua, kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tidak diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan pelaku kasus KDRT telah banyak dipenjarakan. Hal demikian menunjukkan bahwa nilai-nilai kekerasan dalam rumah tangga sangat tidak diinginkan oleh masyarakat. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa fungsi nilai adalah sebagai A. Penentu peran sosial di masyarakat, B. Pedoman tingkah laku universal, C. Alat menciptakan solidaritas sosial, D. Media pengawas atau kontrol sosial, E. Alat pembentuk pola pikir rasional. Nah, dari ilustrasi ini adalah KDRT itu sangat tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, maka jawabannya adalah media pengawas atau kontrol sosial. Ini adalah 3 fungsi dari nilai sosial. Yang pertama, sebagai pedoman berperilaku. Nilai sosial itu memuat bagaimana cara individu bertindak dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ia dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Nilai sebagai suatu pedoman artinya nilai itu memiliki fungsi sebagai sumber acuan dan pegangan hidup individu dalam berpikir, bertindak, serta bertingkah laku. Kemudian yang kedua sebagai kontrol sosial. Nilai sosial terbentuk atas dasar kesepakatan bersama, oleh karena itu nilai bersifat mengikat individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nilai berfungsi dalam memberikan batasan terkait hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan, serta mempertegas perilaku yang dianggap baik dan buruk individu yang tindakannya dicap. Yang ketiga adalah sebagai pelindung sosial. Nilai sosial diwariskan lintas generasi dalam waktu yang relatif lama, bukanlah tanpa alasan. Nilai membawa visi yang lebih luas, yaitu mendorong terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi, nilai itu memiliki fungsi sebagai pelindung sosial yang meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan sosial dan memberikan perasaan aman bagi individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Kemudian, soal ketiga,
Dalam pandangan Durkheim, setiap kehidupan masyarakat manusia itu memerlukan solidaritas. Solidaritas yang berjalan atas dasar kepercayaan dan kesetiakawanan yang diikat oleh kesadaran kolektif disebut solidaritas. A. Organis, B. Kerja, C. Mekanis, D. Modern, atau E. Natural. Ya, kesadaran kolektif itu jelas bahwa mekanis. Solidaritas mekanik merupakan jenis solidaritas sosial di era pra-industri yang memiliki beberapa karakteristik yang khas. Istilah solidaritas mekanik dicetuskan oleh Emil Durkheim, salah satu pendiri ilmu sosiologi modern. Durkheim membagi tipe solidaritas sosial menjadi dua, yaitu mekanik dan organik. Jika solidaritas mekanik menjadi karakteristik masyarakat pra-industri, maka organik menjadi karakteristik masyarakat industri atau modern. Secara sederhana, kita bisa deskripsikan sebagai tipe solidaritas sosial yang menggambarkan kondisi masyarakat pra-industri dengan karakteristik yang khas seperti ikatan sosial berdasarkan pada kesadaran kolektif, atribut masyarakat bersifat homogen, norma sosial yang mengikat kuat, dan integrasi sosialnya juga kuat. Dari uraian di atas, kita bisa pahami bahwa tipe solidaritas ini merefleksikan kondisi masyarakat tradisional yang komunalistik. Kehidupan sosial dan ekonomi berlangsung berdasarkan kebutuhan hidup bersama, di mana masyarakat belum mengenal istilah pembagian kerja. Nah, ini adalah ciri-ciri dari solidaritas mekanis. Yang pertama, solidaritasnya sangat kuat, sangat erat. Dua, hubungan sosialnya berdasarkan pada kesadaran kolektif. Tiga, tidak ada pembagian kerja yang spesifik. Empat, karakteristik dan atribut masyarakatnya bersifat homogen. Kemudian 5, relasi sosialnya komunal. Dan terakhir, konsensus normanya sangat kuat. Nah, ini adalah penjelasan terkait solidaritas mekanis. Kemudian soal selanjutnya, masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa etnis yang berbeda. Melalui program transmigrasi, banyak penduduk etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar di Indonesia dipindahkan ke pulau lain yang relatif tidak padat. Konfigurasi dari deskripsi tersebut adalah apakah A. kompetisi seimbang, B. kelompok masyarakat, C. mayoritas dominan, D. fragmentasi sosial, atau E. minoritas dominan. Nah, di sini kata kuncinya adalah penduduk etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar. Maka jawabannya adalah mayoritas dominan. Nah, jenis masyarakat majemuk itu ada beraneka ragam atau biasa kita sebut dengan konfigurasi masyarakat majemuk. Yang pertama, konfigurasi beriringan dengan kompetisi seimbang. Jadi, dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetitif seimbang. Berkumpulnya atau berkoalisi lintas etnik yang sangat diperlukan untuk pembentukan pemerintahan yang stabil. 2. Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Masyarakat majemuk yang terdiri dari sejumlah komunitas atau kelompok etnik yang kekuatan dalam bersaing tidak sepadan. Salah satunya merupakan kelompok mayoritas yang mendominasi seperti tadi ya. Jadi mayoritas etnis Jawa yang transmigrasi di suatu pulau yang tidak padat penduduk. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Masyarakat yang diantara komunitas atau kelompok etnik yang memiliki bagian kecil kelompok minoritas. Namun kelompok minoritas tersebut memiliki kekuatan kompetitif melebihi diantara yang lain sehingga mendominasi politik dan ekonomi ya. Seperti saat ini bahwa etnis Cina di sini menguasai perekonomian yang ada di Indonesia, maka dinamakan minoritas dominan. Kemudian konfigurasi terakhir adalah masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Masyarakat yang terdiri dari sejumlah besar komunitas atau kelompok etnik dan tidak ada satu kelompok pun mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan. Sehingga dalam hal ini pada akhirnya terjadi keteraturan sosial yang seimbang. Nah, itu tadi ada 4 konfigurasi masyarakat majemuk. Kompetisi seimbang, mayoritas dominan, minoritas dominan, dan juga fragmentasi. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Pada waktu tahun 1970-an, skuter digandrungi oleh anak muda. Sekarang pada tahun 2018, kegandrungan anak muda terhadap skuter mulai bangkit kembali. Ilustrasi tersebut merupakan contoh teori perubahan sosial, A. siklus, B. linear, C. modern, D. campuran, atau E. inovasi. Jelas ya, ini adalah teori siklus.
Jadi teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Misalnya perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Kemudian teori siklus ini beranggapan pula bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membentuk pola yang berulang. Seperti pada bagian teori siklus ini ya. Jadi berulang dari primitif, tradisional ke modern. Ya, misal dulu gaya rambut ya, mohawk itu tren, kemudian tidak tren, kemudian kembali tren lagi. Atau celana tubre yang dulu di tahun 1960-an sempat tren, nah saat ini itu juga kembali tren lagi. Nah itu bagian teori siklus, jadi berulang melewati masa primitif, kemudian ke menuju tradisional, ke modern, dan tidak ada batas atau sekatnya. Kemudian soal berikutnya. Melakukan perubahan sosial di masyarakat pedesaan yang tradisional lebih sulit bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat yang masih tradisional memiliki sikap vested interest yang menghambat perubahan sosial. Namun demikian, ada sebagian masyarakat pedesaan yang mempunyai pemikiran jauh ke depan, bahkan menjadi tenaga profesional di berbagai bidang keilmuan. Faktor pendorong perubahan sosial pada sebagian masyarakat desa tersebut adalah A. Sikap yang mudah menerima hal-hal baru. B. Berpegang teguh pada nilai adat dan tradisi. C. Mudah bekerja sama dengan orang lain. D. Menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Atau E. Kualitas pendidikan dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Ya, faktor pendorong di sini yang jelas adalah sikap yang mudah menerima hal-hal baru. Jadi perubahan sosial itu tidak terjadi begitu saja tanpa gejala dan faktor pendorongnya. Bahkan ada beberapa hal yang menjadi faktor terkuat terjadinya perubahan sosial tersebut bisa terjadi. Berikut ini beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang perlu diketahui agar mengenali gejala terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa perubahan pada sosial tersebut karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama atau mencampurnya menjadi satu kesatuan. Dua adalah pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial karena dapat struktur atau tatanan masyarakat pada suatu komunitas. Jumlah penduduk juga akan menjadi kekuatan bagaimana perubahan sosial tersebut bisa terjadi. Semakin banyak orang yang menggunakan budaya baru, maka suatu budaya lama juga akan mudah hilang atau tergantikan. Yang ketiga, munculnya konflik. Konflik, pertarungan, atau pertentangan sangat wajar terjadi pada sebuah kondisi sosial tertentu. Kondisi pada suatu sosial bisa saja terjadi karena adanya kemajemukan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah komunitas tertentu. Dari konflik inilah maka suatu sosial atau masyarakat harus mencari jawaban dari masalah tersebut yang kemudian akan menghasilkan budaya baru atau fenomena sosial yang baru. Kemudian yang keempat, terjadi revolusi. Revolusi atau pemberontakan juga bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial karena fenomena ini menjadi tanda adanya hal baru yang harus dilakukan. Misalnya karena telah terjadi perang atau bencana alam. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan pada lapisan masyarakat bisa menjadi faktor terjadinya perubahan sosial karena kehadiran tipe masyarakat sangat berpengaruh dalam merespon sesuatu hal yang baru. Masyarakat yang berpengaruh adalah mereka yang memiliki keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru, sehingga mudah menerima perubahan tersebut. Dengan adanya masyarakat yang selalu mengalami perubahan, maka perubahan sosial juga selalu berkembang dan diperbarui. Yang keenam adalah motivasi berprestasi. Masyarakat yang memiliki motivasi untuk berprestasi berarti memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Maka hal ini dapat membuat suatu komunitas lebih terbuka dan open mind pada hal-hal baru karena memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. Faktor ini dapat memberi dampak positif bagi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh adalah sistem pendidikan maju. Berbicara tentang perubahan sosial, maka tidak bisa dijauhkan dari faktor pendidikan yang berperan penting dalam terjadinya perubahan sosial.
Tolak ukurnya, pendidikan terus mengalami perkembangan, maka pendidikan pula yang membuat seseorang menjadi belajar menghadapi perubahan. Maka semakin tinggi dan berkualitasnya pendidikan, maka akan besar pula peluang untuk memiliki perspektif dan wawasan seseorang untuk menerima perubahan. Nah, itu tadi adalah 7 faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, demikian teman-teman pembahasan beberapa latihan soal pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.